Saudara-saudara, kita akan menyambut mempelai wanita memasuki ruangan. Saya mengundang seluruh jemaat hadirin, kita bangkit berdiri, kita menyambut mempelai wanita memasuki ruangan. Penny Kristiani Waru. Mempelai wanita menyerahkan kepada mempelai pria. Ya, silakan menempati tempat duduknya. Jemaat hadirin silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Allah, teman-teman serta sanak keluarga sekalian. Pada siang ini kita bersama-sama menyaksikan peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwu. Marilah kita mendukung mereka sejak hari ini dan seterusnya dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat di ruangan ini boleh berdiri. Jemaat di rumah yang menyaksikan lewat Zoom, mari kita memuji Tuhan Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Khusus Kau berlimpah rahmat, berkasih yang besar. Datanglah bawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu. Beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami mau menghantar saudara kami Rico Fernando dan saudari kami Penny Kristiani Waruwo untuk memasuki pernikahan dan membentuk keluarga di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hadir di tengah-tengah pemberkatan pernikahan pada siang hari ini. Memberkati kedua mempelai, memberkati kedua keluarga, dan juga kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati. Tuhan juga kuduskan semua media, alat-alat yang diikuti dari rumah-rumah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang terkenal, yang ada tertulis di kertas acara. Yaitu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Galatia 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, mari kita kembali mengangkat satu pujian kepada Tuhan, kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Kristus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Mari kita mendasari pemberkatan pernikahan siang hari ini bagi Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwo tetap berlandaskan firman Tuhan. Untuk itu kita merenungkan firman Tuhan dengan dasar dari Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita semua tentu tahu itu apa cermin, ya, cermin. Saudara, cermin untuk apa fungsinya? Semula cermin itu fungsinya adalah untuk mengenal diri. Ketika orang belum mengenal cermin, ribuan tahun yang lalu, orang tidak tahu bagaimana dirinya. Jadi cermin diperlukan yang pertama fungsinya untuk mengenal diri. Oh, ternyata saya begini. Jadi sebelum ada cermin, orang coba melihat ke air, ya, dan sebagainya. Nah, ribuan tahun, konon kabarnya cermin sudah ditemukan pertama-tama dengan batu-batuan yang diasah demikian rupa. Dari Turki dikabarkan, diinfokan kira-kira mungkin 7.000 tahun yang lalu. Di Tiongkok 5.000 tahun lalu, diasah demikian rupa jadi cermin. Namun cermin yang dari pasir seperti yang kita kenal sekarang, itu baru pada abad ke 19, 18 atau 19, kurang lebih begitu, yang ditemukan oleh seorang bernama Justus, ya. Nah, itu cermin yang dari pasir kuarsa, yang seperti yang kita kenal sekarang. Jadi pertama-tama untuk mengenal diri, saudara. Jadi bagaimana kita kenal diri dalam artian kita bisa melihat tampilan kita, itu untuk mengenal diri, cermin. Kemudian berkembang. Setelah kenal diri, kita melihat satu cermin, saudara, untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Jadi cermin, fungsi kedua, untuk memperbaiki diri. Oh, ternyata di sini jenggotnya sudah tumbuh, ya, ini miring alisnya, dan oh, diperbaiki sedemikian rupa. Jadi ini dari tahun ke tahun, berlangsung terus manusia selalu memperbaiki diri dengan melihat kepada cermin. Kemudian berkembang lagi, bukan sekedar mengenal diri atau memperbaiki diri, tapi dia mempercantik diri atau memperindah dirinya. Ini cermin. Nah, ini yang sampai sekarang fungsinya cermin untuk mempercantik diri. Bagaimana bentuk alis, bagaimana ada kotoran atau tidak, ya. Nah, saya tidak tahu, perkembangan postmodern ini cermin agak ditinggalkan. Cermin bisa dilihat dari handphone, dan cermin sudah tidak terlalu dipakai lagi. Saudara-saudara, ada toko postmodern mengatakan tidak perlu lagi cermin, karena saya tampil apa adanya, itu suka-suka saya. Jadi saya tidak perlu cermin. Saudara, maksudnya apa saya menjelaskan ini? Saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana hidup suami istri itu harus bercermin. Jadi dalam hal ini nasihat firman Tuhan bagi Riko dan Penny Kristiani, atau kita kenal dengan nama Teti, ya. Bercermin. Jadi suami istri Kristen khususnya harus bercermin. Bercermin apa? Bercermin pada firman Tuhan. Bercermin pada Alkitab. Sebenarnya bukan cuma suami istri, semua anak Tuhan, semua orang Kristen harus bercermin pada Alkitab. Ada Alkitab enggak di rumah? Cermin ada di rumah, kita selalu bercermin. Nah, bagaimana dengan Alkitab firman Tuhan? Kita bercermin. Saudara, ketika bercermin, saudara percaya. Oh, ini cermin menceritakan yang benar, menceritakan apa adanya tentang saya. Kadang-kadang orang tidak percaya kepada cermin, saudara. Bahasa Indonesia terkenal sekali dengan pepatah, buruk muka cermin dipecah atau dibelah. Ah, masa gua gini pecahin cerminnya? Cerminnya yang salah. Ada pepatah demikian, ya. Ada orang yang juga lihat cermin, dia tidak percaya. Ah, sudah, lupakan aja dah. Dia do nothing, tidak berbuat apa-apa. Setelah diketahui cermin demikian, oh, ada hitam ini di pipinya. Ah, masa? Dah, lupakan saja. Dia sudah lupa bagaimana wujud mutanya. Dia pergi, ya. Dan ada yang ketiga yang bagus. Dia tetap melihat cermin dan dia lakukan bagaimana memperbaiki diri dan bagaimana memperindah diri. Memperindah bukan berarti dia bersolek, maksudnya dia harus tampil dengan yang baik. Nah, saudara, inilah nasihat khususnya kepada suami istri yang baru berlandaskan kepada firman Tuhan. Jadi harus percaya kepada cermin. Saudara, bagaimana Alkitab menjadi cermin hidup kita? Kita harus percaya kepada Alkitab firman Tuhan.
Ini yang pertama. Percaya itu artinya iman. Ketika saudara percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman Tuhan akan masuk dalam hati saudara. Inilah yang disebut dengan firman jadi manusia tinggal di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita terima Yesus Kristus, maka saudara akan terima firman Tuhan. Jadi ada Yesus Kristus dalam hati kita, Roh Kudus langsung akan diberikan bagi kita, dan Roh Kudus itulah sedemikian rupa terus membentuk kita, memperkenalkan, membuat kita lebih kenal diri, membuat kita bisa perbaiki diri, dan kita bisa tampil indah, tampil cantik dimanapun berada. Jadi firman Tuhan ini kunci sekali. Cermin itu kunci sekali, saudara-saudara. Jadi ketika firman Tuhan dalam hati kita, berarti kita percaya kepada Yesus Kristus, kita melakukan firman Tuhan, terus bercermin, maka kita akan menunjukkan bahwa kita punya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dalam diri kita, keluarnya bagaimana? Keluarnya adalah buah Roh Kudus. Ketika saudara bercermin, begitu saudara percaya, saudara lakukan. Oh, ini hitam-hitam, saya hapus, saya bersihkan. Oh, ini agak miring ini alisnya, saya buat yang bagus. Oh, ini rambutnya sudah berantakan, maka saya cukur, ya, dan sebagainya. Itu cermin menolong. Nah, begitulah firman Tuhan menolong kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan menolong kehidupan suami istri. Suami istri mau langgeng, mau setia, mau lestari, mau awet, dan mau bertahan selamanya, harus bercermin kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu dalam hati kita, tinggallah di dalam Yesus, maka firman di dalam kamu. Nah, ketika firman dalam kamu lakukan firman Tuhan, Roh Kudus menolong sedemikian rupa sehingga bisa ditampilkan, yaitu buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu satu. Jadi 9 ini bukan 9 buah, saudara, adalah satu kesatuan. Jadi satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini satu. Jadi bisa ada, oh saya cuma kasih saja, saya cuma lemah lembut saja, saya tidak menguasai diri, tidak bisa. Buah roh itu satu kesatuan, tidak dipisah-pisahkan. Nah, inilah yang harus kita tunjukkan. Ketika kita sudah bercermin, kita pasti mau tampil dengan baik. Tentu kan, sekarang pengantin begitu ganteng, begitu cantik, tentu dia bercermin tadinya, betul kan? Nah, bercermin itu supaya apa? Supaya semua orang lihat, oh begitu cantiknya, begitu indahnya, semua orang sukacita. Ketika seorang anak Tuhan bercermin pada Alkitab, dia melakukan, menunjukkan, orang-orang akan melihat, orang-orang akan senang, orang-orang akan sukacita, orang-orang bahagia. Bayangkan kalau pengantinnya tidak bersolek, tidak tampil dengan cantik, kok jelek, kok jelek, orang tidak suka. Nah, begitulah anak Tuhan, ketika dia tampil tidak enak, aduh ngomongnya tidak enak ini, aduh perilakunya, aduh minta ampun dan sebagainya, semua orang tidak suka. Nah, saudara-saudara, itulah kunci, saya ngomong, cermin hidup dari suami istri. Biarlah kita tampilkan firman Tuhan itu dalam wujud buah roh. Roh Kudus akan menolong. Apa bisa langsung sempurna? Tentu tidak. Tentu proses, saya pikir udah lama ya. Pasti dari jam berapa, nggak tahu, Teti dari jam berapa dia mulai berhias? Dari pagi sekali mungkin tadi, jam berapa ya? Jam 4. Waduh, coba bayangkan ya. Kita kesini tadi aja sudah agak terlambat ya. Hampir jam 9. Waduh, kita kelabakan sana sini ya. Saya tidak terbayang kalau cuma waktunya singkat. Memang rencana saya jam 8 sudah di sini, tapi tidak tercapai, saudara. Wah, sampai terpaksa minta maaf, saudara-saudara. Kita mulai pun jadi molor. Kita belum pernah, saya tuh ini kali pertama memimpin ibadah pernikahan yang dibantu dengan Zoom juga. Kita tidak pernah, tidak pengalaman, saudara ya. Ini kali pertama di gereja kami, saudara-saudara. Tapi biarlah semua kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara, buah roh itu ada 9 rasa. Orang mengatakan demikian. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera ini berkaitan dengan Allah. Bagaimana kasih itu harus dari Allah? Sukacita dari Allah, itu bersukacita yang benar. Damai sejahtera, damai juga dari Allah. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera ini berkaitan dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana relasi kita dengan Allah? Bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Itulah yang membuat kita bisa penuh dengan kasih, penuh sukacita, dan penuh dengan damai. Kemudian berikutnya kita lihat sabar, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini berkaitan dengan sesama, sosialisasi.
Bagaimana kita sabar terhadap orang. Saudara, penting. Bahasa Inggris bagus sekali, long suffering. Menderita dengan panjang, tahan menderita. Tidak apa-apa, dihina, diejek, ditekan, dianiaya. Sabar aja, sabar terus, sabar sampai habis. Ya. Kemudian kemurahan. Kemurahan apa? Murah hati. Murah hati itu gampang memberi. Saudara, memang ada dalam kehidupan kita, ada orang cepat sekali ya. Oh, biar gua bayar ya. Mudah traktir, tapi ada orang yang lambat-lambat. Lu aja bayar ya. Nah, misalnya dalam traktir, dari teman-teman saya waktu sekolah, saya tahu yang mana murah hati, yang mana pelit ya. Kalau yang pelit itu lambat, ya saya ketinggalan dompet ya, dan sebagainya. Tapi kalau murah hati, gue yang bayar. Wah, itu murah hati. Dalam kehidupan kita juga begitu, saudara. Gampang kelihatan orang yang murah hati dengan orang yang pelit. Dia sudah, ini kenapa ya, kenapa ya? Nah, misal mau kasih satu pengemis misalnya. Kamu gimana kok ini sehat-sehat, kamu tidak kerja dan sebagainya. Wah, banyak cerita, tidak kasih akhirnya. Sudah, kalau murah hati sudah, tidak usah pusing apa, gue kasih. Nah, saya juga berusaha murah hati. Setiap di persimpangan jalan saya selalu kasih. Kadang-kadang tidak usah dikasih lah. Kadang di sebelah, orang di sebelah, tidak usah kasih. Nah, sudahlah, kita tidak miskin juga, kasih 2.000, 5.000, tidak apa-apa ya. Nah, jadi saudara, itu murah hati. Kita harus belajar. Kemudian Kebaikan juga begitu. Bagaimana baik kita selalu tampil yang baik. Saudara tidak mau buah itu busuk, bukan? Kita mau dapat buah yang baik. Apa saudara beli apa semua yang baik. Nah, kita usahakan yang terbaik. Kemudian saudara, itu berhubungan dengan sesama. Kemudian yang ketiga yang belakang ini, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini lebih berkaitan dengan diri sendiri, saudara. Bagaimana setia? Bagaimana kita faithfulness? Kita tetap setia terhadap apapun, khususnya kepada Tuhan. Pistis itu ada kaitan dengan iman, ya. Setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Kemudian lemah lembut ini saudara, bahasa Indonesia memang membingungkan orang. Kita lemah lembut, memang lembut. Bahasa Inggris gentleness, gentle dia, kuat tapi lembut. Gua bisa tonjok lu, tapi gua tidak tonjok. Nah, ini gentle. Gue sebenarnya bisa loh sikat lo begitu ya, misalnya gue kan seperti petinju profesional robo, tapi gue tidak mau. Nah, ini gentleness ya. Gentle bahkan punya arti lembut ya. Jadi sekarang ada tempat ada yang lift ya, tidak bisa ditekan dengan kencang, harus pelan saudara, sedikit. Bahkan sekarang sudah cuman bayangan sudah bisa ya. Itu gentle artinya. Gentle artinya apa? Dia sedikit sentuh tapi dia sudah kena, sudah lift, sudah bisa jalan. Nah, gentleness ini penting tidak bagi kehidupan kita? Penting sekali. Nah, khususnya kepada suami istri ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling sulit mungkin, penguasaan diri itu self control. Kita cenderung mau mengontrol orang lain. Lu begini, lu begitu. Wah, kita seperti pinter manajemen. Tapi ternyata self control itu penting. Saudara-saudara, buah roh itu mengontrol diri sendiri. Jadi bagaimana kita, bahasa Indonesia, menguasai diri sendiri. Nah, ini penting sekali. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini buah roh harus menjadi milik dari suami istri. Nah, kepada semua juga. Bahkan setiap orang ya, orang Kristen harus punya buah roh. Ketika kita bisa tampilkan ini, berarti kita ada buah roh. Buah roh berarti ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Ketika kita ada buah roh, ada Roh Kudus, berarti kita percaya pada Yesus Kristus. Kuncinya cuma itu. Saudara, ini harus dilakukan kapan? Ini dilakukan setiap saat. Jadi saya pakai bahasa Inggris, every event. Kita harus punya buah roh. Jadi bercermin, every event. Yang kedua, every moment dan every comment. Jadi every event itu apa? Ya, bukan cuma event pernikahan saja. Event-event apapun, saudara, kita harus bercermin dulu. Bercermin kepada Alkitab. Momen-momen penting, kita harus bercermin. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang ketiga, every comment. Saudara, sekarang zaman komen, bukan? YouTube, Facebook, WA, semua komen. Banyak sekali, saudara. Komen itu kadang-kadang bikin pusing, saudara ya. Banyak sekali ya. Saya pernah iseng-iseng lihat,
WA grup saya ada berapa? Hampir 100 loh. Waduh, saya enggak tahan. Saya sudah mulai, tolong saya live. Hapusin cukup banyak ya. Sekarang sudah berkurang belasan dan puluhan. Tapi tidak enak ya. Kita sudah. Tapi komennya yang enggak tahan itu, komennya begitu banyak dan macam-macam. Nah saudara, kita harus bercermin waktu kita mau komen ini bagus enggak? Tapi bagus di Indonesia ada undang-undang ITE. Salah komen kita bisa ditangkap. Saudara ya. Nah, jadi ini artinya apa? Bagus sekali. Jadi bercermin itu ternyata untuk every event, every moment, dan every comment. Komen maksudnya ya. Nah, jadi ketika kita ada Roh Kudus, buah roh kita tampilkan pasti aman, pasti langgeng. Nah, jadi nasihat firman Tuhan ini kepada pengantin, pada Riko dan kepada Teti, biarlah kita tampilkan buah roh. Bagaimana tampilkan buah roh? Bercermin. Setiap pagi, setiap saat. Waduh enak ya. Riko memandang Teti, waduh enak. Tahun lalu enak, tahun ini lebih enak. Terus sepanjang tahun. Kadang-kadang kita lihat kenapa sudah tua begitu masih begitu romantis. Ternyata dia tampil dengan buah roh. Itu membuat langgeng pernikahan. Itu membantu kita lestari. Saudara, memang itu bukan yang utama. Yang utama komitmen di dalam Tuhan. Betul, komitmen dalam Tuhan. Tapi ini, hal-hal yang bercermin ini sangat membantu kehidupan suami istri. Ya. Nah saudara-saudara, kita bercermin kepada siapa? Bercermin kepada Tuhan sendiri. Kasih Allah tidak diragukan, begitu besar kepada manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sukacita dia berikan dari pertama. Ya, sukacita surgawi diberikan kepada setiap orang yang punya, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus akan diberikan sukacita. Tidak tergantung apapun yang ada di dunia. Dan damai sejahtera, dia mendamaikan kita dengan Allah Yesus itu. Jadi kita akan damai yang sejati. Dan Tuhan Allah itu sabar kepada manusia. Contoh yang paling bagus Nabi Nuh itu. Nuh membuat Batra 100 tahun. Ayo masuk Batra, ayo ikut buah Batra. Tidak ada orang mau. 100 tahun. Sabar. Sampai sekarang Tuhan juga sabar terhadap semua orang berdosa supaya dia bertobat. Bagaimana Tuhan bermurah hati? Sangat murah hati. Kita menghirup napas tidak perlu bayar, bukan? Tapi ketika saudara pakai itu alat bantu oksigen atau pakai ventilator, saudara harus bayar oksigennya, ya. Nah, bagaimana kebaikan juga begitu. Allah itu begitu baik. Sampai ada lagu God is good. Tuhan itu baik. Kita selalu menyanyi Tuhan itu baik, Tuhan. Tapi apakah betul baik? Apakah rasakan? Kalau memang Tuhan sudah baik kepada saya harus nyatakan kepada orang lain saya itu mendapatkan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Dia tidak berubah. Yesus mengatakan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya aku tetap Yesus. Yesus adalah janji Allah yang setia. Dari dulu, pertama-tama Allah sudah setia kepada janjinya. Dia akan menyelamatkan manusia. Sampai nanti, akhir zaman, dia akan menyelamatkan setiap orang yang pegang janjinya. Dia lemah lembut, bukan? Yesus mengatakan, aku lemah lembut. Belajarlah kepadaku. Dan penguasaan diri. Dia menguasai diri sedemikian rupa. Saya bayang-bayang kalau Yesus tidak menguasai dirinya, habis ini. Allah habiskan dunia ini, ya. Waktu Yesus ngomong kepada Petrus, jangan pikir aku tidak bisa ya turunkan malaikat. Petrus kan gaya-gaya pakai pisau potongin telinga pasukan atau itu salah satu pasukan dari imam besar. Jangan gaya-gaya loh, memang tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus menguasai diri sedemikian rupa sampai rela mati di kayu salib. Orang masih nantang dia, yo turun dari kayu salib, turun. Kalau kamu anak Allah, dia menguasai diri sedemikian rupa. Tidak. Dia tidak mau turun dari kayu salib. Biarlah aku mati, tapi kamu selamat. Nah saudara-saudara, ini buah roh. Biarlah menjadi hadiah firman Tuhan dari Allah kepada Riko dan Teti, buah roh. Ketika buah roh ditampilkan dan oleh Riko kepada Teti setiap hari, setiap saat, seumur hidup, Teti juga demikian, tampilkan buah roh. Waduh, kalian menjadi keluarga yang teladan, keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain, menjadi satu keluarga yang memberkati anak-anak.
keluarga besar dua belah pihak, bahkan seluruh jemaat, bahkan banyak orang. Waduh, senang sekali. Nah, ini perlu kita terus hidup dengan bercermin pada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus, buah roh adalah cermin hidup suami istri. Buah roh, apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, hafal? 9, gampang hafalnya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sarangi ya, kasihnya besar dikit lah. Kalau ini tidak kelihatan ya. Kasih, sukacita, ini saya diajarin oleh satu kelompok di gereja. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Terus kesabaran, elus dada. Kesabaran, kemudian kemurahan, mudah memberi, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dia lemah lembut, ya, gini goyang-goyang lemah lembut, dan penguasaan diri. Bila Tuhan memberkati Riko dan Teti, kita semua diberkati Tuhan. Buah Roh Kudus adalah cermin hidup suami istri, bahkan cermin hidup dari setiap anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami serahkan diri kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah Yesus Kristus yang sudah kami percaya, Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kami. Kami mau tunduk kepada Tuhan, sehingga kami boleh berbuah roh, karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami boleh menunjukkan kepada dunia ini, mulai dari keluarga kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berbuah Roh Kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Teguhkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kedua mempelai, yaitu Riko dan Penny Kristiani. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di hadapan Allah dan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Tuhan kita, mari kita bersama-sama menyaksikan pernikahan Riko Fernando dan Penny Kristiani Waruwu. Sembari berdoa, mohon berkat Tuhan bagi mereka, turut serta dalam sukacita mereka, dan merayakan cinta kasih mereka. Pernikahan adalah karunia Allah, agar seorang pria menjadi suami dengan seorang wanita menjadi istri. Di dalamnya dapat memahami anugerah Allah, bertumbuh bersama dalam kasih setia dan iman percaya. Dua orang menjadi satu dalam tubuh, jiwa, dan roh, sebagaimana Kristus dengan jemaatnya, mempelainya, bersatu. Inilah dasar hidup berumah tangga, berkeluarga, beranak cucu, dalam segala keadaan, baik atau buruk. Setiap anggota keluarga mendapat kekuatan untuk terus bertumbuh, makin dewasa dalam kasih, hidup dalam berkat rahmat Yesus Kristus yang berkelimpahan. Karena itu, pernikahan adalah kesatuan dan kesetiaan dua insan yang memperkaya kehidupan sosial bermasyarakat, memperdalam hubungan antar manusia. Haruslah dihormati setiap orang. Tidak boleh ada orang yang memandang pernikahan dengan sikap egois atau sikap yang meremehkan. Riko Fernando dan Penny Kristiani Waruwu sudah mengikuti bimbingan pranikah oleh saya, Pendeta Daniel Agus Gojali, selaku Gembala Sidang GSRI Jemaat Citra, sesuai dengan ajaran Alkitab, firman Tuhan, dan iman Kristen, serta tradisi gerejawi. Sekarang mereka mau memulai hidup yang baru. Mereka mau menyatakan dengan tulus, saling ikrar janji, dan tukar cincin sebagai tanda ikatan untuk setia hidup dalam pernikahan menurut iman Kristen, di hadapan Allah, dan disaksikan saudara-saudara sekalian sebagai jemaat Kristus. Marilah kita bersama-sama mereka berdua berdoa mohon kepada Allah Tritunggal Tuhan kita, memimpin mereka dan memberi kekuatan kepada mereka, supaya selama hidup bersatu di dunia ini, mereka selalu setia melakukan kehendak Allah Bapa,
meninggikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Amin. Berikutnya saya akan melakukan konfirmasi nikah. Saya mengundang kedua mempelai berdiri di tempat. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai. Dijawab dengan jujur, dengan tulus, dan dengan tegas. Rico Fernando, apakah engkau bersedia menerima Penny Kristiani Waruwu menjadi istrimu satu-satunya? Apakah engkau bersedia mencintainya, menghormatinya, memeliharanya, dan melindunginya sepanjang waktu, seumur hidupmu, dan di antara semua orang engkau tetap cinta dan setia padanya? Apakah jawabmu, Rico Fernando? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Ya, sudah dengar semua? Apakah jawabmu? Ulangi. Ya, saya bersedia. Amin. Puji Tuhan. Ya. Sekarang saya mau bertanya kepada pengantin wanita. Penny Kristiani Waruwu, apakah engkau bersedia menerima Rico Fernando menjadi suamimu satu-satunya? Apakah engkau bersedia mencintainya, menghormatinya, memeliharanya, dan melindunginya sepanjang waktu, seumur hidupmu, dan di antara semua orang engkau tetap cinta dan setia padanya? Apakah jawabmu, Penny Kristiani? Ya, saya bersedia. Sekali lagi, kuat dikit. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara dengar, mereka bersedia untuk menjadi suami istri. Ya, satu-satunya suami, satu-satunya istri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya akan minta mereka berdua berjanji, saling berjanji. Inilah namanya janji nikah. Berhadapan, pengantin mempelai berhadapan, ya. Boleh ya, pegang tangan kanan, ya. Tangan kanan boleh teti, ya, begini saja, teti di mana? Terbalik. Nah, saya minta Rico mengucapkan janji nikahnya. Nanti baru Teti. Rico bisa? Ya. Kita dengarkan baik-baik ya. Silakan. Saya, Rico Fernando, menerima engkau, Penny Kristiani Waruwu, menjadi istriku satu-satunya sejak saat ini dan seterusnya. Dalam keadaan suka ataupun duka, kelebihan ataupun berkekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, aku akan terus mengasihi dan juga aku akan terus menghargai engkau sampai maut yang memisahkan kita. Aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Amin. Ya, itu janji nikah dari Rico. Sekarang Teti atau Penny Kristiani Waruwu, silakan mengucapkan janji nikahnya. Saya, Penny Kristiani Waruwu, menerima engkau, Rico Fernando, sebagai suamiku satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya, baik dalam keadaan suka ataupun suka, baik dalam berkelimpahan atau berkekurangan, baik dalam sehat ataupun sakit. Saya akan tetap mengasihi engkau dan akan tetap menghargai engkau sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya. Amin. Nah, saudara-saudara, baik Rico maupun Penny Kristiani sudah mengucapkan janji nikahnya. Mereka akan hidup sebagai suami istri sampai maut memisahkan, bukan dipisahkan oleh hal-hal yang lain. Mereka berjanji di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan saudara-saudara semuanya, termasuk saudara-saudara yang menyaksikan dari rumah sebagai jemaat
Tuhan. Kita sebagai saksi dari pernikahan mereka berdua. Untuk itu, untuk sebagai tanda ikatan janji itu, mereka akan mengadakan tukar atau menyematkan cincin, ya. Cincin sudah diserahkan kepada saya. Nah, saudara-saudara, mereka mengikat janji tadi dengan saling menyematkan cincin. Saudara-saudara, inilah sebagai satu tanda cinta kasih Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwu yang telah mengikrarkan janji nikah mereka. Maka Rico Fernando dan Penny Kristiani saling menyematkan cincin nikah ini yang sudah dipersiapkan. Cincin ini, saudara, terbuat dari emas, logam mulia, melambangkan kasih yang mulia, dan berbentuk lingkaran, tidak ada ujung yang mana tidak ada, berarti tidak berkesudahan, dan nanti akan disematkan di jari manis, lambang kasih yang manis hidup dalam hati dan keluar dinyatakan dengan manis. Kiranya Allah memberkati Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwu agar tetap mengingat janji nikahnya hari ini. Mempersilakan kepada Rico lebih dulu. Sambil menyematkan, boleh ucapkan sesuatu, ya. Penny Kristiani Waruwu. Cincin ini menjadi tanda ikatan pernikahan kita dalam kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Segenap, ya. Segenap jiwa ragaku dan segala milikku kupersembahkan bagimu. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Sekarang Penny Kristiani menyematkan kepada Rico. Fernando, cincin ini menjadi tanda ikatan pernikahan kita dalam kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Segenap jiwa ragaku dan segala milikku kupersembahkan padamu. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, baik Rico Fernando maupun Penny Kristiani Waruwu sudah berjanji di hadapan Tuhan dan sudah mengikat janjinya dengan satu tanda menyematkan cincin. Sekarang marilah kita berdoa, mohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai. Silakan berlutut. Saudara-saudara yang ada di sini, saya mohon untuk berdiri. Kita berdoa memberkati kedua mempelai. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Hari ini mohon Engkau melimpahkan berkat-Mu ya Tuhan kepada Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwu. Kiranya Engkau sendiri menuntun hidup kedua anak-Mu ini menjadi suami istri. Dalam segala usaha kegiatan Engkau berkatilah ya Tuhan, baik dalam situasi yang lancar maupun kondisi yang berat. Serta berikanlah mereka keturunan, memperlengkapi sukacita mereka berdua sebagai satu keluarga. Dan mohon Engkau menyertainya seumur hidup kedua anak-Mu ini. Sekarang ya Tuhan, pakailah hamba-Mu, pakailah tangan hamba-Mu memberkati kedua anak-Mu sebagai mempelai, sebagai suami istri.
kiranya Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kamu berdua, memperlengkapi kamu berdua, meneguhkan kamu berdua sebagai suami istri dalam jiwa, roh maupun tubuh, berkenan kepada Tuhan senantiasa seumur hidup. Biarlah hidupmu berdua memperkenankan hati Tuhan, dan Tuhan selalu menopang dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berhadapan di bawah, terbalik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rico Fernando maupun Penny Kristiani sudah berjanji hidup setia, saling mengasihi dan menjadi satu. Sudah mengikat janji di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudara sebagai jemaat Kristus. Dan kita sudah berdoa, mohon berkat Tuhan. Hari ini saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus menyatakan Rico Fernando dan Penny Kristiani Waruwo sebagai suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita sambut suami istri yang baru menjadi keluarga. Mari kita bertepuk tangan, ya. Sambut. Jemaat silakan duduk. Kedua mempelai kembali lagi berhadapan. Nah, ada satu tanda lagi sebagai suami istri. Sang pengantin pria akan membuka cadar. Tidak ada lagi yang membatasi sebagai lambang antara suami istri. Tidak ada yang membatasi lagi. Cadar akan dibuka oleh Rico Fernando, cadar Penny Kristiani Waruwo akan dibuka sebagai tanda mereka tidak ada sekat lagi dan mereka akan bersatu dan tandai dengan sebagai suami istri boleh memberikan ciuman kasih. Silakan buka cadar pelan-pelan, ya. Ya, berikan tanda kasih. Bisa. Sebentar dibuka mesinnya. Ya. Boleh menghadap ke jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Rico Fernando dan Penny Kristiani sudah sebagai suami istri. Mereka sesuai dengan firman Tuhan, mereka meninggalkan ayahnya dan ibunya dari kedua belah pihak. Tetapi hubungan antara orang tua dan anak itu tidak bisa dihapus hanya karena sebuah pernikahan. Tetap ada hubungan orang tua anak. Untuk itulah Rico Fernando dan Penny Kristiani akan memberikan satu tanda penghormatan kepada orang tua. Orang Kristen menghormati orang tuanya waktu orang tuanya hidup, bukan waktu orang tuanya sudah tidak ada. Oleh sebab itu saya akan persilakan kedua mempelai atau sekarang suami istri Rico Fernando dan Penny Kristiani untuk menuju ke papa mamanya Rico, memberikan satu tanda penghormatan, ya. Silakan dipimpin oleh Rico, ya.
Jadi orang tua Riko, papa mama Riko sekarang adalah papa mamanya Penny Kristiani Waruwu juga. Begitupun orang tuanya Penny Kristiani Waruwu juga adalah orang tua dari Rico Fernando. Dipimpin oleh Teti. Silakan menuju ke orang tua Teti untuk memberikan satu penghormatan. Ya, silakan Riko juga itu. Suami istri yang baru silakan kembali ke tempat. Ya. Berdiri dulu ya. Oke, tetap berdiri. Saya sekarang mau persilahkan kepada mamanya Riko dan mamanya Teti untuk menyalakan lilin ya. Biasanya di awal, sekarang kita saat ini boleh menyalakan lilin di kiri dan kanan. Silakan. Silakan mamanya Riko dan mamanya Teti. Dimulai dari Mama Riko lebih dulu. Mama Riko nyalakan yang sebelah sini. Pakai itu. Oke itu. Pencet ini. Nah, sampai nyala ya. Yang kiri aja. Kiri. Ya. Pencet. Kuat-kuatnya. Ya. Pencet. Ya. Ya, silakan kembali lagi. Silakan kembali. Saudara, mama adalah yang melahirkan anak-anaknya. Adalah dua keluarga sekarang bersatu dan juga dua insan, Riko dan Penny Kristiani sekarang menjadi satu. Akan digambarkan nanti dengan penyalaan lilin yang di tengah. Dua keluarga menjadi satu dan dua orang menjadi satu, yaitu menjadi suami istri. Silakan Riko menyalakan yang di tengah ya. Serempak angkat keduanya kiri kanan. Serempak nyalakan yang di tengah. Nah, yang di tangan ditiup. Ya. Tetap di situ ya. Nah. Sekarang saudara-saudara, kita sudah melihat gambaran dua lilin menjadi satu. Dua menjadi satu. Sekarang akan dilakukan penandatanganan akte nikah gerejawi. Jadi pernikahan ini dilaksanakan, dilangsungkan
secara gerejawi, meskipun bertempat di tempat ini di hotel, namun tetap di bawah naungan gereja. Sebagai saksi adalah gereja, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Gereja GSRI Jemaat Citra. Kami mengundang ketua dan sekretaris majelis untuk tampil ke depan, menyaksikan penandatanganan akta nikah gerejawi. Persilakan Diaken Edi dan Diaken Nona. Dari dalam. Dibuka. Nah, dimulai dari Riko, tanda tangan. Sini, sini, sini. Tiga rangkap. Riko kena foto ya. Kena dikit boleh. Tangan dikit tengah. Dari sini ke sini. Tangan dikit ya. Tangan dikit. Ya, tiga. Lagi. Tiga. Kemudian Penny Kristiani Waruwu, silakan menandatangani. Jadi kena dikit ya, kena foto. Nah, sebagai saksi yaitu mewakili gereja, majelis gereja akan juga menandatangani, dimulai dari sekretaris gereja, yaitu Ibu Nona Alopendek. Juga mewakili gereja sebagai saksi ditandatangani oleh ketua majelis, Diaken Edi. Ya, ditutup boleh. Terima kasih, tetap majelis tetap di situ. Kemudian sebagai keluarga baru, suami istri ini, Rico Fernando dan Penny Kristiani adalah satu keluarga baru. Mereka akan memulai hidup baru ini dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Disebut dengan persembahan sulung sebagai satu keluarga. Kami persilakan disaksikan oleh majelis. Ini bisa buka ini ya. Tolong diabadikan ya, silakan bersama-sama. Inilah persembahan sulung dari keluarga yang baru. Silakan ya, terbalik. Gambarnya di atas. Nah, ya lebih makasih sama-sama ya. Ya. Tuhan memberkati. Oke, kedua mempelai silakan kembali ke tempat. Kemudian akta pernikahan gerejawi akan diserahkan gereja kepada kedua mempelai, tetap berdiri. Ya. Oleh ketua majelis yaitu Diaken Edi akan menyerahkan akta. Dan setelah itu akan diserahkan juga satu bingkisan nanti ya. Silakan. Terimanya bersama-sama. Ya. Kemudian gereja juga akan memberikan satu bingkisan, tidak bukan bingkisan yang terindah, termahal, itu Alkitab. Silakan sekretaris majelis menyerahkan, diterima bersama-sama. Ini Alkitab firman Tuhan menjadi dasar dan menjadi cermin hidup suami istri ya. Sama-sama ya. Ya. Pengantin boleh taruh itu kadonya, tetap berdiri. Nah, dalam kesempatan ini saya persilakan ketua majelis untuk menyampaikan ucapan selamat
ada mic Pak Edi. Ya. Sambutan dan juga pesan dari Ketua Majelis. Shalom. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya mewakili majelis dan jemaat GSRI Citra mengucapkan selamat kepada saudara Riko dan Teti yang telah melangsungkan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Biar kiranya Kristus yang menjadi kepala dalam rumah tangga kalian. Tetap setia di dalam iman, tetap setia melayani Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Amin ya. Terima kasih kepada Pak Edi dan Ibu Nona. Silakan kembali ke tempat. Ya. Saudara-saudara, satu pesan tadi dari gereja diwakili oleh Diaken Edi. Kristus adalah kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga kalian tetap adalah Kristus, ya. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan. Kita bangkit berdiri, dan saudara-saudara di rumah, marilah kita memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, katakanlah ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus yang tidak terkira, cinta kasih damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak berkesudahan, pimpinan pertolongan penghiburan pengharapan kekuatan dan hikmat Roh Kudus, menyertai memberkati memperlengkapi Riko dan Penny Kristiani dan saudara-saudara semuanya, mulai hari ini, seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Silakan duduk. Ya. Kita akan dengarkan sambutan dari keluarga mempelai. Ya. Nah, jadi satu keluarga sudah bersatu, jadi diwakili oleh satu orang, boleh berikan sambutan dari keluarga mempelai. Kami persilakan. Maju ke depan. Ya. Remek. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pemberkatan nikah anak-anak kami sudah dapat berjalan dengan baik. Saya Ferry, mewakili keluarga besar kedua mempelai, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Agus Gojali yang telah melayani pemberkatan nikah kudus hari ini, dan juga kepada seluruh majelis GSRI Citra yang telah mendukung terlaksananya pemberkatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaat dan para undangan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti via Zoom. Kami juga mohon
didoakan Riko dan Teti dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka dalam berkat Tuhan. Setelah ini kami juga mengadakan resepsi sederhana. Resepsi akan dimulai sekitar 30 menit dari sekarang. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu semua. Sementara menunggu, pihak keluarga juga sudah menyiapkan makanan ringan di depan, kiranya berkenan untuk menikmatinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih kepada wakil dari keluarga mempelai. Berikutnya kami ada sebentar sesi foto ya. Silakan berdiri kedua mempelai, ambil posisinya. Pertama ya kami mengundang semua boleh maju sebentar sama Riko. Kami mengundang hamba Tuhan, tetap semua, hamba Tuhan dan seluruh majelis diaken untuk maju berfoto bersama-sama. Hamba Tuhan dan majelis, silakan masuk sebelah sini. Ya, sebentar buka sebentar. Sini. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Satu lagi kami mohon keluarga inti boleh maju untuk foto. Papa, mama, dan juga saudara-saudara kandung. Ya. Betul ini. Apa? Mama Riko di sini. Mama di sini. Sini. Ya. Main aja. Ya, keluarga dari Teti.
Ada lagi Pak Nanda? Siapa keluarga inti? Oke, satu lagi, dua keluarga semua, dua keluarga serempak. Ya, papa mama aja. Ya, papa mama dulu aja. Ya, terakhir ya, oke. Iya, benar. Ya, tetap berdiri, sorry. Nah, tetap di sini, papa mama tetap. Nah, kita akan berikan ucapan selamat tapi tidak usah salaman ya. Boleh begini, boleh juga tangan di dada, boleh ya, silakan. Kami persilakan dari sebelah situ dulu, dari Pak dan pimpin. Kita beri salam ya. Silakan, boleh dari keluarga ya, boleh berdiri. Jadi dari sebelah sana ke sini, terus kita boleh meninggalkan tempat. Di depan ada sajian yang disiapkan oleh keluarga. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya. Bila Tuhan memberkati kedua mempelai, memberkati keluarga baru, dan memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita berdiri sekarang memberikan salam, ucapan selamat, tapi tidak usah bersalaman ya, dengan tanda salam saja. Iya. Ya, silakan terus maju. Semua dipersilakan memberikan selamat kepada kedua mempelai, kepada suami istri yang baru ini, dan juga kepada keluarga dua belah pihak. Tuhan memberkati.